biar gue pukulin lu, selesai gue pukulin lu, gue pukulin si Balet, terus seterusnya tim Balet. Oke. Drama semakin panas. Nyong Nelson terima tantangan Jimmy Steve dan siap mukulin si penari balet Ajis Kalim. Hai semuanya, selamat datang kembali di Gadadir. Jangan lupa like, komen, dan juga tonjok tombol subscribe-nya agar sobat semua tidak ketinggalan setiap informasi menarik lainnya. Drama segitiga panas di dunia pertarungan kembali memanas. Nyong Nelson, petarung flamboyan yang terkenal dengan gaya santainya tapi tajam di lidah, kini kembali menyalakan api. Targetnya jelas, Ajis Kalim. Tapi sebelum itu Nyong Nelson secara mengejutkan mengiyakan tantangan dari Jimmy Steve, rival lama yang pernah ia kalahkan. Kita mundur sedikit ke belakang guys. Jimmy Steve dan Nyong Nelson pernah bentrok di atas ring, dan kala itu Nyong Nelson keluar sebagai pemenang. Akan tetapi, Jimmy Steve merasa kekalahan itu bukanlah akhir. Bahkan baru-baru ini Jimmy Steve berkomentar dengan lantang, menantang Nyong Nelson secara terbuka. Lo sih, lu ngapain sih nantang-nantangin lo? Udah sini kita rematch saya dulu, khusus buat Nelson. Rules apapun saya ladeni, rules apapun, mau dia boxing, kickboxing, muay thai, MMA, saya tanggepin dia. Tantangan itu sempat dianggap lucu oleh para netizen, karena netizen merasa Jimmy Steve pernah dikalahkan dengan mudah di atas ring kala itu. Tapi nyatanya Nyong Nelson tidak lari, ia justru mengangguk mantap dan menegaskan menerima tantangan Jimmy Steve kalau memang Jimmy masih penasaran dengan dirinya. Halo, ini buat adik Jimmy ini belum bosan dipukulin sama Nyong Nelson ya. Ya udah, dengan senang hati Nyong Nelson menerima tantangan adik Jimmy ya. Persiapan yang bagus, jangan kayak kemarin lagi ya. Persiapan yang bagus, jangan kayak kemarin lagi ya. Bukan cuma menerima tantangan, Nyong Nelson juga menebar pesan yang lebih membakar. Dalam salah satu live streamingnya, ia secara belak-belakan menyebut siap menghajar Ajis Kalim dengan gaya bicara yang nyaris meremehkan. Biar gue pukulin lu, selesai gue pukulin lu, gue pukulin si Balet, terus seterusnya tim Balet. Oke, let's go. Pernyataan itu pun langsung meledak di media sosial. Disebut penari balet, Ajis Kalim disindir karena gaya bertarung yang lincah. Tapi oleh Nyong Nelson itu dianggap terlalu lembek. Dan ejekannya tak berhenti sampai di situ guys. Nyong Nelson makin berani. Dalam beberapa cuplikan video yang beredar di media sosial, ia mulai menyindir fisik Ajis Kalim secara langsung. Itu ada yang 2M. Ya no. 2M itu Ajis tuh nanti beta pukul dia biji mati. Yesus penting jangan bawa fisik kok. Kenapa barang? Maksud omong bisa. Komentar ini memancing banyak reaksi. Sebagian netizen tertawa geli, sebagian lagi menilai Nyong Nelson sudah melewati batas sportivitas. Namun di sisi lain, banyak juga yang menikmati tensi ini sebagai hiburan menjelang laga-laga besar. Lagi itu satu siapa? Bang, muter-muter terus. Ajis Kalim. Itu belum lawan dia. Menariknya hingga saat ini, Ajis Kalim belum terlalu merespon secara frontal. Dikenal sebagai petarung yang lebih kalem dan jarang terpancing provokasi, Ajis Kalim tak banyak bicara di media sosial. Situasi ini menciptakan tensi segitiga yang menggila guys. Jimmy Steve ingin balas dendam kepada Nyong Nelson dan mengklaim dia tidak layak melawan Ajis Kalim. Nyong Nelson sendiri ingin tuntaskan hal itu, lalu naik kelas dengan menghajar Ajis Kalim. Namun di sisi lain Ajis Kalim masih santai menunggu siapa yang layak jadi penantang sebenarnya. Biar gue pukulin lu, selesai gue pukulin lu, gue pukulin si Balet, terus seterusnya tim Balet. Oke.
Dari sekedar tantangan, kini pertarungan itu berubah menjadi saga penuh ego, gengsi, dan pembuktian. Young Nelson sudah buka mulut, tapi mampukah dia membungkam Jimmy Steve lagi dan naik ke level yang selanjutnya? Atau justru Jimmy Steve yang bakal jadi batu sandungan besar yang bikin Young Nelson gagal untuk naik level? Dan kalaupun Young Nelson berhasil, apakah ia benar-benar sanggup menghadapi The Cruiser Aziz Kalim, sang penari balet yang belum tersentuh oleh kekalahan? Satu hal yang pasti, ring akan membuktikan segalanya dan lidah yang tajam tidak akan menolong saat bel dibunyikan. Lantas, bagaimana menurut pendapat sobat semua? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Jelang duel panas di HSN Bali, Eddie Boxing dan Faris Fernandes saling lempar sindiran. Pukulan kiriku akan menghancurkanmu. Arena HSN Bali makin memanas sebelum bel gong dibunyikan. Dua nama yang sedang naik daun di kancah petinju influencer Indonesia, Eddie Boxing dan Faris Fernandes, kembali mencuri perhatian publik lewat sesi face to face yang penuh ketegangan dan tensi yang tinggi. Silahkan berjabat tangan terlebih dahulu jika mau. Oke, nggak masalah. Dalam acara resmi jelang pertandingan yang digelar kemarin, kedua petarung saling bertukar pesan tajam. Tidak sekedar adu kata, Eddie Boxing bahkan tidak ragu mengacungkan jari tengah ke arah Faris Fernandes, menyulut api panas yang sudah lama membara. Ketika diberikan kesempatan menyampaikan pesan terakhirnya, Eddie Boxing membuka dengan sindiran menohok namun penuh percaya diri. Kau jaga dengan pukulan kiriku ya. Pukulan kiriku akan agak mengerikan dikit. Untuk Faris, kau bersiap-siap kau hancur. Seketika suasana pun berubah semakin tegang. Kata-kata Eddie Boxing seolah-olah seperti pisau yang digoreskan perlahan ke dinding ego Faris Fernandes. Namun Faris Fernandes tidak kehilangan ketenangannya. Ia membalas bukan dengan emosi, tapi dengan ucapan yang menyentuh sisi psikologis Eddie Boxing. Jadi kalau memang sekarang udah mulai nggak pede nih, sampai detik-detik hari H, mungkin 20 hari lagi nih, 2 minggu ya kurang lebih. Kalau Eddie mau mundur juga nggak apa-apa. Ini bocah, ya kalau kau kurang ajar ya bocah memang. Faris juga kembali menyinggung soal mental Eddie Boxing, menyebut bahwa Eddie punya potensi yang besar, namun memilih jalan yang salah untuk menunjukkannya. Eddie itu masih muda, Eddie masih panjang di semua profesi, tapi nanti dipermalukan dulu di sini. Kalau memang Eddie maunya seperti itu, karena aku mau bilang kalau Eddie mentalnya bagus, tapi caranya salah, sangat-sangat salah. Pesan Faris Fernandes terasa seperti surat cinta dari karma dingin, tenang tapi mengandung ancaman yang nyata. Lebih lanjut, di akhir sesi face to face, pembawa acara mencoba meredakan suasana dengan mengajak keduanya berjabat tangan. Tapi momen itu seperti dua batu bara panas yang didekatkan. Tak ada api yang menyala, tapi asap ketegangan yang semakin pekat. Mereka menolak berjabat tangan, tanda bahwa respect hanya akan datang setelah darah dan keringat tumpah di atas kanvas. Kamera menangkap aura dingin di antara keduanya, seolah ring sudah berbisik pada mereka. Ayo selesaikan ini di dalam aku. Silahkan berjabat tangan terlebih dahulu jika mau. Oke. Pertarungan antara Faris Fernandes melawan Eddie Boxing akan menjadi main event di ajang HSN Bali pada tanggal 10 Agustus mendatang. Dengan puluhan ribu penonton yang siap menyaksikan siapa yang benar-benar raja di ring dan siapa yang hanya raja konten semata. Dan dengan puluhan ribu tiket yang telah terjual, membuktikan bahwa duel ini bukan sekedar laga biasa, melainkan pertempuran ego, emosi, dan juga reputasi. Dengan kedua petinju yang kini lebih mirip api dan bensin, satu sentuhan bisa memicu ledakan yang besar. Siapakah yang akan berdiri tegak dan siapa yang akan jatuh dengan wajah penuh sesal? Ring pun telah menunggu dan waktu pun sudah semakin dekat.